wanna save my life. Had to cut in foes again. Halo Sobat Sipaling Chelsea, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk teman-teman semua dimanapun berada ya. Di video kali ini saya ingin membahas tentang ya, laga terbaru dari tim kesayangan kita ya, dimana tentu teman-teman sudah tahu hasil akhir dari laga ini. The Blues dipermalukan Brentford 0-2 di Stamford Bridge, dan ini bukan sesuatu hal yang baru karena Brentford sudah melakukannya 3 kali ya sejak 2 musim terakhir. Mereka selalu ya, mencuri poin penuh di Stamford Bridge. Jadi ya, saya tidak menyalahkan Pochettino atas hasil ini, tetapi ya saya sangat kecewa dengan apa yang dia tampilkan di starting line up ya. Ya, saya coba sedikit ya menampilkan susunan pemain yang diturunkan oleh Pochettino di laga ini. Oke, Robert Sanchez tetap menjadi pilihan meskipun ya satu kesalahannya di menit-menit akhir ya membuat Brentford ya mampu mencetak gol keduanya lewat Mbeumo ya. Dan ya saya tidak menyalahkan Robert Sanchez, tetapi ya lagi-lagi saya mempertanyakan pemain lain kemana ketika Robert Sanchez ya berusaha untuk mengejar ya agar Brentford ya, agar pemain Brentford ini tidak menambah gol ya. Robert Sanchez berjuang sendiri untuk mengejar Neil Maupay ya, yang akhirnya mampu memberikan assist ya, credit point untuk Maupay di laga ini. Dia tidak memaksakan untuk mencetak gol, padahal ya secara statistik ya Maupay ini sudah lama tidak mencetak gol, dan dia lebih memilih ya, memberikan umpan ke Mbeumo ya untuk mencetak gol kedua Brentford ya. Yang saya pertanyakan pemain lain kemana? Mereka sepertinya hanya menonton Robert Sanchez yang berjuang sendiri untuk mengejar ya agar Brentford tidak menambah keunggulan mereka ya. Meskipun ya Sanchez terbilang salah juga, kenapa ketika dia maju ya untuk mencoba mengejar ya atau mencoba peruntungan dalam situasi bola corner ya, dan seharusnya dia menyuruh satu pemain untuk berjaga-jaga ya di area pertahanan andaikan terjadi counter attack ya. Itu saja sih yang saya sesalkan, tetapi saya tidak terlalu menyalahkan Robert Sanchez di laga ini karena ya secara penampilan ya dia tampil baik di laga semalam ya. Banyak penyelamatan yang dia lakukan ya, terlepas dari 2 gol yang bersarang ke gawangnya. Kemudian Axel Disasi di posisi fullback kanan ya, saya tidak tahu kenapa Pochettino lebih memilih Axel Disasi, padahal kita punya Malo Gusto dan juga Reece James yang sudah pulih dari cedera. Ini yang saya tidak habis pikir, apa yang terjadi ya sama Pochettino, mengapa dia selalu bereksperimen, padahal kalau kita melihat di laga menghadapi Arsenal ya Malo Gusto bermain sangat baik ya. Kemudian Thiago Silva dan Levi Colwill berduet di posisi center back ya, ini tidak ada masalah sebenarnya, tetapi saya melihat ya Thiago Silva ini ya seharusnya diistirahatkan karena ya, umur tidak bisa dibohongi ya. Dia tidak harus bermain ya, secara konsisten di setiap pertandingan The Blues. Kemudian Marco Kurela bermain di posisi fullback kiri ya. Secara overall pemain ini bagus ya, dia selalu mencoba untuk ya, menghentikan pergerakan pemain lawan. Hanya saja di gol pertama ya ketika Marco Kurela berusaha untuk mencoba ya menggagalkan serangan yang dibangun oleh para pemain Brentford, Conor Gallagher lambat menutup Mbeumo ya, dimana ya kita melihat Mbeumo melakukan pergerakan untuk menusuk ke lini pertahanan The Blues tanpa pengawalan dari siapapun, dan Conor Gallagher lambat menutup pergerakan Mbeumo yang akhirnya mampu melakukan crossing. Tidak sampai di situ, ini menurut saya ya passing asal-asalan dari Mbeumo ya, karena bola ya
terlalu jauh, tetapi ya Pinok berada di posisi yang tepat. Pemain ini adalah pemain center back. Ya, kenapa bisa dia berada di depan? Berarti dia melewati Noni Madueke yang ya, pemain ini ya bisa saya bilang ya tidak ada gunanya. Satu-satunya kontribusi Madueke di laga ini adalah syutingnya yang masih membentur Mister Gawang. Ya, hanya itu. Dan dia tidak memberikan apapun dalam situasi The Blues mendapat tekanan. Ya, andaikan Noni Madueke ikut bertahan ya, menjaga pergerakan dari Pinok yang melakukan overlap, ya, kemungkinan gol ini tidak akan terjadi. Kemudian Conor Gallagher berduet dengan Moises Caicedo, ya, karena Enzo Fernandez harus absen di laga ini, ya, katanya karena ada urusan keluarga ya. Dan memilih Conor Gallagher untuk berduet bersama Moises Caicedo inilah salah satu keputusan yang tentu yang kita pertanyakan ya. Mengapa tidak memainkan Leslie Ugochukwu berduet dengan Moises Caicedo? Karena pemain ini ya pemain yang bagus juga ya. Jarang sekali ya, Leslie Ugochukwu ini melakukan kesalahan ketika dia diturunkan ya, bermain di lini tengah The Blues. Cole Palmer ya, di posisi nomor 10 tidak ada masalah. Pemain ini selalu memberikan umpan-umpan yang luar biasa menurut saya ya, dimana ya satu umpannya tidak mampu dimaksimalkan oleh Marc Cucurella ya. Kemudian Noni Madueke di posisi flank kanan ya, bermain sangat buruk di laga ini. Kemudian Raheem Sterling yang juga tidak mampu memberikan ya, sesuatu untuk The Blues. Tidak ada shoot on target yang diciptakan oleh Raheem Sterling. Nicholas Jackson, ini lagi masalah kita. Kita punya striker bernaluri winger, bernaluri gelandang ya, dimana pemain ini sangat liar ya. Cole Palmer sampai bingung ya, kelihatan beberapa kali Cole Palmer ini bingung ya, bola akan diarahkan kemana karena tidak adanya pemain yang berada di dalam kotak penalti. Bayangkan umpan dari Cole Palmer, Marc Cucurella yang masuk untuk menyambut umpan dari Cole Palmer. Tidak ada Nicholas Jackson ya. Dan Nicholas Jackson sepanjang babak pertama dan babak kedua tidak melakukan apapun selain syutingnya dengan kaki kanan yang masih melebar, kemudian syuting yang dengan kaki kiri yang masih melambung tinggi ya. Jadi ya tidak ada hal lain. Januari The Blues harus mendatangkan penyerang baru ya. Sangat buruk lah ya, harus mendatangkan pemain baru ya, karena kita tidak akan kemana-mana jika masih ya mempertahankan para pemain ini di starting line up The Blues ya, kita sangat kesulitan ya. Conor Gallagher bermain sangat bagus ya, saya tidak mengatakan Conor Gallagher jelek, tetapi ya masalahnya ketika lawan bermain dengan low block ya, Conor Gallagher tidak bisa berbuat banyak ya. Begitu juga Moises Caicedo ya. Jadi ya ketika The Blues gagal mencetak gol di babak pertama ya, perasaan saya sudah tidak enak ya. Dan ya, saya merasa kemungkinan besar kalau The Blues kebobolan ya, bisa dipastikan The Blues akan kalah. Dan itu terjadi teman-teman. Ketika Pinok mampu mencetak gol di menit ke-58 ya, saya rasa pertandingan ya, sudah dimenangkan oleh Brentford ya, apalagi mereka bertahan parkir bis ya. Ya, kita melihat total 17 shooting yang dilakukan oleh The Blues sepanjang pertandingan, hanya 2 yang mengarah ke gawang ya. Dan ya peluang itu sama sekali tidak berbahaya. Satu dari shoot Conor Gallagher dari luar kotak penalti dan satu shooting dari Marc Cucurella, dan semuanya terjadi di babak pertama. Di babak kedua sama sekali The Blues tidak mendapatkan shoot on target ya. Jadi ini PR yang cukup berat ya bagi Pochettino, dan saya rasa ya kalau memang hal ini terjadi terus menerus ya, Pochettino ya selalu bereksperimen ya,
saya berharap Pochettino segera out. Ya, itu harapan kita. Jangan sampai The Blues sudah sangat akrab dengan kekalahan. Kemudian ya, satu lagi masalah The Blues, yakni masalah mentalitas. Ya, ketika menghadapi Arsenal, para pemain The Blues ya, semangat juangnya kita lihat luar biasa. Tetapi ketika menghadapi ya, tim-tim yang secara kualitas ya berada jauh di bawah kita, berada jauh di bawah Arsenal, ya, para pemain The Blues sepertinya bermain terlalu santai. Ya, terlalu santai. Ya, mentalitas harus dirubah dari tim ini, dan saya menilai ya, kebijakan transfer yang harus dirubah. Ya, saya berharap ketika kita mendatangkan pemain baru, tidak lagi diberikan kontrak jangka panjang. Ya, karena ini membuat para pemain merasa nyaman, ya, sehingga ya penampilan mereka ini tidak sesuai ekspektasi kita, ya, dimana mereka sudah terlalu nyaman ya dengan kontrak mereka. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya share di video kali ini. Ya, semoga di pertandingan berikutnya The Blues bisa meraih kemenangan, ya, karena setelah ini kita akan menjamu Blackburn Rovers di ajang Carabao Cup, kemudian kita tandang ke markas Spurs. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like dan subscribe-nya. Saya Ilham, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.